العالمين أنت الذي نعمك بحمدك يا ربنا لك الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه wasallim ajmain. Ibu-ibu yang kami muliakan, alhamdulillah malam hari ini bisa bertemu dengan panjenengan semua. Mudah-mudahan pertemuan yang penuh manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Yang kita bahas kali ini adalah tentang haid. Jadi ilmu ini agak sedikit diremehkan oleh kaum ibu, mungkin karena menganggap sudah bisa, tapi nyatanya tidak bisa. Yang banyak itu begitu. Ini ibu-ibu ada yang pernah mengalami haidnya lebih dari 15? Berapa hari? Ayo? Yang lebih dari 15. Saya tanya lebih dari 15, jawabannya 15. Yang lebih dari 15, ayo berapa hari? 20. Kalau mengalami haid sampai 20 hari, kalau mengalami menstruasi sampai 20 hari, maka yang dihukumi haid berapa? 15 ya. Salah. Jadi itu yang biasa saya terima jawaban. Jadi kalau mengalami menstruasi lebih dari 15 hari, maka yang dihukumi haid 15. Itu salah. Jadi ibu-ibu nanti kalau punya pendapat seperti itu, ada waktu-waktu yang mestinya sholat tapi ibu-ibu tidak sholat. Ada waktu-waktu yang mestinya puasa tapi ibu-ibu tidak puasa karena salah. Itu yang salah. Makanya saya anggap penting karena banyak kaum wanita yang tidak paham. Sebelum lanjut, ini ada lagunya biar ibu-ibu mudah memaham. Jadi saya buatkan lagu untuk beberapa kaidah, jadi bisa dipaham pakai irama lagu Sepohon Kayu yang pernah dipopulerkan oleh almarhum Uji. Pernah dengar lagunya ya? Ayo, gimana? Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa darudi, Al-Fatayati rabbal alami, ya uhai dal judi wal karami, Al-Fatayati rabbal alami, ya uhai Dewan Karami. Darah wanita 3 macamnya, nifas juga haid dan istihadah. Banyaknya nifas 60 hari dan selebihnya adalah suci. Banyaknya nifas 60 hari dan selebihnya adalah suci. Maksimalnya haid 15 hari, dan jika lebih maka kembali pada suci dan haid yang terakhir. Jamnya suci yang akhir pada suci dan haid yang terakhir, samakan jamnya suci yang akhir. Darah tak sampai 24, jikalau bersih wajiblah sholat. Janganlah sholat saat kembali, setelah bersih sholatlah lagi. Janganlah sholat saat kembali, setelah bersih sholatlah lagi. Darah berhenti setelah 24, boleh menunggu tak langsung sholat.
asalkan tidak setelah adat dan adat hanya tersendat-sendat, asalkan tidak setelah adat dan adat hanya tersendat-sendat, sedikitnya 24 bila tak sampai wajiblah sholat, walau keluar di 15 makanya catat biarlah jelas, walau keluar di 15 makanya catat biarlah jelas, darah yang lebih 15 hari tak ada haidnya secara pasti. Kalau tak sampai 24 semasa adat yang sudah lewat, kalau tak sampai 24 semasa adat yang sudah lewat, darah kembali setelah 15, bukan lanjutan dari yang lama. Sempurnakanlah masa sucinya, setelah itu haid semuanya. Sempurnakanlah masa sucinya, setelah itu haid semuanya. Tak ada darah saat adatnya, pindahlah haidnya ke setelahnya, terkecuali darah yang lalu lebihlah dekat dari yang baru, terkecuali darah yang lalu lebihlah dekat dari yang baru. Yang istihadah wajiblah mandi usai 15 pertama kali, dan selanjutnya haruslah mandi setelah adat, dan setiap bersih, dan selanjutnya haruslah mandi setelah adat, dan setiap bersih. Keruh dan kuning sebelum merah, itulah haidnya, haraplah puasa. Lailah pula jika keluar dari kemaluan, bukan raihnya. Lailah pula jika keluar dari kemaluan, bukan raihnya. Dan ini ke 10 bait tentang istihadah. Bait terakhir, keruh dan kuning sebelum merah, itulah haidnya, haram puasa. Orang menstruasi biasanya diawali dengan keputihan, ya. Warnanya apa? Putih apa keruh? Keruh apa kuning? Ada yang putih, ada yang keruh, ada yang kuning. Maka ketika kuning itu sudah haid, jadi dia sudah tidak boleh sholat. Jadi ketika kuning itu sudah haid, jadi tidak nunggu merah. Jadi kita keluar kuning itu sudah haid, tidak boleh sholat. Ini keterangan ini kalau Bapak Ibu punya handphone bisa dilihat di YouTube, dibuka channel Islamuna TV. Sering buka YouTube Ibu ya? Biasanya nonton apa? Maka sekali-sekali buka channel Islamuna TV. Saya insya Allah kapan-kapan ingin ngupload bagaimana tentang cara wudhu pakai segelas air. Pernah wudhu pakai segelas air? Bisa enggak? Bisa. Jadi wudhu pakai segelas air itu bisa. Jadi kalau wudhu tidak harus pakai air 1 timba. Jadi pakai segelas air bisa. Jadi insya Allah kapan-kapan saya upload. Makanya buka channel itu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Gitu deh. Masa kalah sama Ria Ricis? Ria Ricis itu subscribernya berapa? 7 juta lebih ya. Itu isinya bermanfaat enggak? Tidak bermanfaat. Siapa subscribernya? Tahu nggak siapa subscribernya? Subscribernya itu anak-anak saya itu yang kecil-kecil yang 3 itu.
Dia kan suka main handphone saya. Nah, ambil handphone saya. Tiba-tiba ada pemberitahuan dari Aricis mengunggah. Ternyata saya subscribernya. Kenapa? Karena handphone saya dipakai anak saya. Wah, ini saya subscribernya Aricis. Jadi itu di YouTube nanti dibuka. Insya Allah kapan-kapan saya upload bagaimana cara wudhunya orang sakit, cara wudhunya, cara sholat jika di kendaraan, itu saya upload seperti itu. Nah, tapi kalau mau buka YouTube ada syaratnya Ibu. Apa syaratnya? Punya paket data. Haid adalah darah yang keluar dari rahim secara berkala melalui kemaluan, bukan setelah melahirkan. Kalau setelah melahirkan namanya nifas. Pada usia subur atau 9 tahun hijriah, usia subur atau 9 tahun hijriah. Dan kalau umur 8 tahun hijriah maka bukan haid, jadi usia 9 tahun hijriah. Hukum belajar haid fardu ain bagi setiap wanita. Setiap wanita, ibu-ibu ini semuanya wajib belajar haid. Kenapa? Karena setiap wanita pasti mengalami haid. Suami tidak boleh melarang istrinya keluar untuk hal-hal yang fardu ain. Seorang istri jika hendak keluar rumah wajib atas izin suami. Kalau suami tidak mengizinkan, boleh tidak keluar? Tidak boleh. Kecuali kalau keluarnya untuk hal-hal yang fardu ain, maka walaupun suami tidak mengizinkan tetap wajib keluar. Contohnya seperti apa? Seperti belajar tentang haid, belajar tentang tata cara sholat, tentang tata cara bersuci dan lain-lain. Itu hukumnya wajib. Karena wajib, suami tidak boleh melarang istrinya untuk belajar. Harus wajib keluar, tetap wajib keluar. Kecuali bila suami sanggup belajar lalu mengajarkan kepada istrinya. Suami boleh melarang istrinya keluar kalau si suami sanggup belajar lalu mengajarkan kepada istrinya. Kalau suaminya tidak sanggup, maka tak boleh melarang istrinya. Paham Ibu ya? Jadi istri tetap wajib keluar. Tapi tidak ada suami yang semacam itu. Sudah, kamu tidak usah keluar, saya yang akan belajar. Nanti hasilnya saya ajarkan ke kamu. Tidak ada suami yang mau bikin ribet. Itu namanya bikin ribet itu. Kalau mau istrinya mau belajar syukuran, suaminya bersyukur itu. Berarti tidak usah ngajari. Fardu kifayah bagi pria, belajar haid bagi laki-laki hukumnya fardu kifayah. Masa haid minimal haid itu 24 jam terus menerus. Maksimalnya 15 hari 15 malam walaupun tidak keluar terus. Misalnya tanggal 1 keluar 2 jam, tanggal 2 2 jam, tanggal 3 2 jam, tanggal 4 2 jam, tanggal 5 2 jam, setiap hari keluar 2 jam selama 15 hari. Jumlahnya berapa jam? Saya ulang, tanggal 1 keluar 2 jam, tanggal 2 2 jam, tanggal 3 2 jam, tanggal 4 2 jam, setiap hari keluar 2 jam selama 15 hari. Jumlahnya berapa jam? 30 jam. Haid apa bukan? Kenapa kok haid? Karena sudah mencapai 24 jam. Pinter. Darah yang tidak mencapai 24 jam, tanggal 1 keluar 1 jam, tanggal 2 1 jam, tanggal 3 1 jam, tanggal 4 1 jam, setiap hari keluar 1 jam selama 15 hari. Jumlahnya berapa jam? Apa bukan? Kenapa kok bukan? Karena tidak nyampe 24. Jadi ibu-ibu kalau keluar flek, isa keluar flek pagi, sore keluar lagi, malamnya keluar lagi, itu gimana haid apa bukan? Kalau tidak nyampe 24 jam maka bukan. Flek, tahu flek ya? Flek. Nah, bagaimana menentukan 24 jam atau tidak? Cara menentukan 24 jam atau tidak ialah diperkirakan saja. Kalau kira-kira nyampe, maka hukumnya haid. Kalau tidak nyampe bukan. Begitu, paham ya?
diperkirakan, tidak usah dilihat setiap menit, tidak usah 1 menit dilihat. Masa kerja. Iya, kalau di rumahnya bisa terlihat 1 menit. Kalau di pasar, nawar terong berapa terong Bu? 15.000. Ntar Bu ya, dia diperkirakan saja, gitu ya. Ya. Head Anda terus menerus atau tidak? Ibu, kalau head itu putus-putus apa terus menerus? Terus menerus apa putus menerus? Cara tahunya A, dirasakan. B, lihat pembalut. Semen mau pilih yang mana? Dirasakan. Jawaban A dan B salah. Jadi orang itu tidak bisa mengetahui bahwa headnya sudah bersih. Oh, head saya bersih sekarang Ustaz. Kau tahu? Tidak terasa keluar, tidak bisa. Harus cek pakai kapas. Jadi ambil kapas, ambil tisu, ditempelkan ke kemaluan bagian dalam. Ditempelkan ke kemaluan bagian dalam. Bila di tisu itu ada bercak, walaupun keruh, maka hukumnya masih head. Hukumnya keluar, bukan mampet berarti, bukan berhenti selama di tisu ada bercak. Yang dimaksud kemaluan bagian dalam yang mana? Yang kemaluan bagian dalam ialah yang tidak kelihatan ketika sedang jongkok buang air. Jadi kalau jongkok buang air kok tidak kelihatan, itu namanya bagian dalam. Jadi sampai jongkok ya dikira-kira, tidak usah bawa cermin, tidak usah. Ada santri putri, saya diklat di Pamekasan, di daerah Pamekasan, dapat 1 minggu atau sekitar 1 minggu, ada santri putri WA sama saya, Ustaz, saya tidak tahu yang dimaksud bagian dalam bagian luar. Saya tulis semacam ini, bagian dalam itu yang tidak kelihatan ketika jongkok, bagian luar yang kelihatan saat jongkok. Dia tanya lagi, cara melihatnya bagaimana Ustaz? Ada pahala gitu. Saya mau jawab itu bingung saya. Mau dijawab bagaimana? Pertanyaannya aneh. Masa aja? Kalau ke kamar mandi bawa cermin atau bawa handphone selfie kirim sama saya, masa gitu? Saya ada biasa. Saya mau jawab itu mikir gimana cara jawabnya. Ada apa? Goreng bini asalnya goreng lagi. Ada. Dia lebih tahu. Nah, jadi untuk mengetahui bersih harus cek pakai kapas. Tidak bisa karena tidak terasa keluar kemudian dihukumi bersih, tidak bisa, harus cek. Nah. Keluar darah putus-putus sebelum 24 jam. Jadi kalau tadi waktu keluar kuning saya menghukumi head ya. Ada ulama yang menghukumi bukan head. Jadi ibu-ibu yang biasa punya penyakit keputihan ikut pendapat yang mengatakan bukan head. Jadi kuning atau keruh itu hukumnya head. Tapi kalau ibu-ibu kebiasaan punya penyakit keputihan, maka ikut pendapat yang mengatakan bukan head. Keluar putus-putus sebelum 24 jam. Jadi misalnya kuning, kalau sama ibu bilang kuning itu head, anggaplah kita contohkan dari kuning. Kuning itu sampai merah, biasanya keluar terus apa putus-putus? Dari kuning, ketika keputihan sebelum menstruasi, keluar terus apa putus-putus? Putus-putus ya, pagi karena masih baru head. Maka bagaimana cara menyikapinya? Cara menyikapinya ialah saat keluar berlaku hukum head, saat bersih berlaku hukum suci. Paham ya? Saat keluar berlaku hukum head, saat bersih wajib berlaku suci. Maksudnya bagaimana? Jadi flag pagi misalnya subuh, keluar subuh sampai jam 7, maka berlaku hukum head, maka tidak boleh sholat. Kenapa? Karena head.
Kemudian jam 7 bersih sampai jam 5 bersih ya. Maka zuhurnya gimana? Sholat zuhurnya wajib apa tidak? Wajib. Kenapa? Karena berlaku suci. Jadi saat keluar hukumnya haid, saat bersih hukumnya suci. Saya contohkan di sini. Jam 3 keluar sampai jam 7. Jam 7 bersih sampai jam 17, jam 5 sore. Jam 5 sore bersih sampai jam 20, jam 8 malam. Jam 3 berarti ada subuh. Jam subuhnya gimana? Sholat apa tidak? Kenapa kok tidak? Karena keluar dihukumi hukum tidak boleh zuhur. Zuhurnya gimana? Sholat apa tidak? Sholat. Kenapa kok sholat? Karena bersih, maka berlaku hukum suci. Asarnya sholat apa tidak? Sholat. Kenapa kok sholat? Karena bersih kan jam 17 itu belum maghrib. Jadi masuk asar masih suci, maka wajib maghribnya sholat apa tidak? Sholat apa tidak maghrib? Tidak sholat karena kalau keluar maka berlaku hukum isya. Sholat apa tidak? Sholat. Kenapa kau sholat? Karena bersih. Paham ya? Jadi setiap bersih suci keluar bersih suci keluar begitu. Jadi masuk subuh dicek ada darahnya, berarti tidak boleh sholat. Ayo, kalau ada yang tanya boleh, ayo. Bila ada yang tidak paham bisa ditanyakan langsung Ibu. Ayo, tanya boleh. Boleh Pak Ustaz. Boleh, monggo. Ayo. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Ini memang kejadian yang sering dialami oleh wanita. Ada beberapa hal yang kenapa terjadi terputus-putus seperti itu. Itu pengaruh dari kontrasepsi Pak Ustadz. Ya. Nah kalau seandainya pengaruhnya karena kontrasepsi, apakah masih berlaku hukum yang tadi dipaparkan? Masih. Jadi kontrasepsi itu tidak ada hubungannya dengan fikih. Jadi fikih tidak membahas bahwa darah ini karena obat atau tidak. Jadi fikih hanya melihat kepada zahirnya ada darah maka hukumnya begitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kadang ibu-ibu ibaratnya terutama yang usia subur. Usia subur itu normal kan mereka sampai 7 hari. 7 hari sudah habis. Nah terus tapi setelah usia kadang sampai 40 itu sudah mulai berkurang Pak Ustadz. Ya. Nah terus kadang umur 50 itu sudah mau menginjak ke menopause. Ya. Nah sebelum ke menopause ini yang menjadi permasalahan, kadang menjelang menopause orang mainnya itu kadang sampai cuma 2 hari saja. Ya. Kadang 2 hari, kadang nanti 1 bulan itu kadang adanya cuma 3 hari. Ya. Nah di sana itu kadang cuma 1 hari sampai dan seterusnya. Dan apakah itu juga ibaratnya masuk di Tidak masalah. 24 jam itu Ya, Pak Ustaz? tidak masalah Itu selama itu masih mencapai 24 jam darahnya maka hukumnya haid. Ustaz biasanya haidnya saya 7 hari. Gara-gara KB cuma 1 hari, maka tetap hukumnya haid. Jadi begini. Sama menopause tadi. Biasanya sebelum menopause 7 hari. Setelah umur 45 tahun cuma 5 hari, tetap hukumnya haid. Begitu. Jadi melihat kepada yang kenyataan. Gitu. Ya, yang dialami. Paham ya yang tadi? Nah, yang tadi saya bahas lagi. Jadi ini, sebentar.
Tapi ambilkan baterai di sakunya tas ya. Ini baterainya tidak ada ya. Dah, jadi itu cara mengetahui bersih. Dah, saya ulang tadi. Jadi ini subuh tadi tidak sholat karena ada darah. Zuhurnya sholat karena bersih. Asar sholat karena bersih. Terus maghrib sholat karena bersih. Maghrib tidak sholat karena ada darah. Isanya sholat karena Pertanyaan saya, zuhurnya sholat apa tidak? Zuhurnya sholat apa tidak? Sholat. Wajib mandi apa tidak? Tidak wajib mandi. Jadi cukup wudu langsung sholat. Kenapa? Karena darah sebelumnya belum mencapai 24 jam. Jadi dia belum haid. Jadi ketika suci, oh saya ini belum haid ini karena belum nyampe 24 jam. Keluar lagi, head lagi, nggak boleh mampet lagi, sholat lagi, begitu. Paham ya? Tidak wajib mandi, tidak usah mandi, wudu langsung sholat. Ini. Jadi ini tidak wajib karena darahnya belum mencapai 24 jam. Coba dihitung. 3 sampai 7 ini berapa jam? Nah, 3 sampai 7, 4, 5, 6, 7, cuma 4 jam. Ini 4 jam. Terus ini 17 jam 5 sampai jam 8 berapa jam? 6, 7, 8, 3, berarti masih 7 jam. Berarti isyanya wajib mandi apa tidak? Tidak wajib mandi, wudu langsung sholat. Paham ya? Alhamdulillah. Nah. Tadi saya bertanya, subuhnya sholat apa tidak tadi? Tidak. Subuhnya tidak sholat. Kenapa kok tidak sholat? Karena keluar darah. Kalau ternyata darahnya memang berhenti di sini di jam 20, udah nggak ada darah lagi, gimana subuhnya? Wajib kodok. Kenapa kok wajib kodok? Karena darahnya tidak nyampe 24. Paham ya? Jadi subuh tadi yang tidak sholat wajib diganti, wajib dikodoi. Kenapa kok wajib dikodoi? Karena darahnya tidak nyampe 24. Dah, lanjut. Ini sampai jam berapa, ibu-ibu? Izin dari suami? Hah? Biasanya sampai jam berapa? Kalau ibu mau sampai selesai, ini jam 8:30 ya. 10:11. La haula wala quwwata illa billah. Tidak apa-apa. Jadi karena ibu mungkin waktunya hanya 1 jam ya. Nah, jam berapa ya? Sekarang jam 8:30. 9:30 apa jam 10? Ayo. Apa jam setengah 10? Apa jam 9? Hah? Ya 9:30 ya. Wah ini. Nah, 9:30. Tidak apa-apa. Maksud saya kalau waktunya hanya sampai 9:30, saya terangkan poin-poin terpenting. Nah, nanti kalau kapan-kapan saya main lagi di sini, kumpul lagi itu. Kalau mau. Menunggu atau langsung mandi? Ibu kalau head suci waktu zuhur misalnya, ibu biasanya langsung mandi apa menunggu maghrib? Jadi dicek zuhur, dapat hari ketiga dicek zuhur, oh bersih, ibu langsung mandi apa? Oh nanti takut keluar lagi saya ini. Nah biasanya begitu. Wajib menunggu atau langsung mandi? Menunggu atau langsung mandi? Yang betul wajib langsung mandi.
Tidak boleh menunggu, wajib langsung mandi, sholat, maghrib keluar lagi, ya haid lagi, begitu. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan belum nyampe 24 jam, maka tidak usah mandi, langsung sholat. Tapi kalau sudah nyampe 24 jam, wajib mandi, langsung sholat. Umpama nanti maghrib keluar lagi, haid lagi, begitu. Paham ya? Weh, sayo selesai. Nah, wajib langsung mandi. Rugi gak kalau mandi kemudian sholat, maghribnya keluar lagi? Dan rugi juga. Oh. Jadi wajib mandi, boleh kumpul sama suaminya. Nah, urusan nanti maghrib keluar lagi, haid lagi. Nah, jadi suaminya harus lihat istrinya mandi, tidak mau mandi. Ah, boleh kumpul. Nah, cepat-cepat takut keluar lagi. Udah, paham ya? Wajib langsung mandi, tidak boleh menunggu. Yes. Seropati. Jadi yang tidak penting-penting tidak saya terangkan. Pendarahan saat hamil. Orang hamil biasanya pendarahan apa tidak? Tidak pendarahan. Tapi kalau ada orang hamil mengalami pendarahan, maka hukumnya haid, asalkan mencapai 24 jam dan tidak bersamaan dengan rasa sakit pertanda akan melahir. Kalau orang mau lahir kan biasa sakit perut. Kok bersama sakit perut kok keluar darah, maka hukumnya bukan haid. Kecuali kalau sakit itu bersamaan dengan jika keluar bersamaan dengan rasa sakit pertanda akan melahirkan, maka tidak dihukumi haid. Kecuali jika bersambung dengan haid yang terjadi sebelumnya, maka hukumnya haid. Sudah dilompat-lompat. Masa suci, minimal suci yang memisah antara haid yang satu dengan haid yang lain adalah 15 hari 15. Saya ulang, minimal suci yang memisah antara haid yang satu dengan haid yang lain adalah 15 hari 15 malam. Maksimalnya tidak terbatas. Maksimal suci tidak terbatas. Ada orang, saya punya teman, haidnya seminggu, sucinya 5 tahun. Iya, jadi kalau dia haid seminggu, sucinya 6 tahun, kadang 7 tahun begitu. Ya. Ya karena faktor KB, tapi faktor KB itu macam-macam. Karena daya tahan tubuh orang itu kan beda-beda. Ada orang KB 3 bulan tidak ada masalah, ada yang KB 3 bulan pendarahan sampai berbulan-bulan ada. Jadi masing-masing orang beda, orang beda. Dan minimal suci berapa? 15 hari. Kalau tidak sampai 15 hari kok keluar darah lagi, bagaimana? Maka sempurnakan masa sucinya menjadi 15 hari, selebihnya dihukumi haid semua. Paham ya? Jadi saat saya mengalami haid suci 10 hari, sekarang kok keluar darah lagi, ini darah apa namanya? Karena sucinya belum nyampe 15, maka disempurnakan menjadi 15. Contoh, keluar darah 3, bersih 12, keluar lagi 5. Saya ulang, keluar darah 3, bersih 12, keluar lagi 5. Maka yang 3 ini hukumnya apa? 3 hukumnya apa? Haid. Hukumnya haid. 12 hukumnya apa? Suci. Masa suci minimal berapa? 15. Kalau 12 berarti kurang berapa? Maka 3 hari ini, yang darah 3 hari ini hukumnya suci, bukan haid. Mengapa kok hukumnya suci? Karena menyempurnakan sucinya menjadi 15. Nah, kemudian 3 hukumnya apa? Hukumnya haid. Paham ya? Contoh lagi, keluar darah 5, bersih 11, keluar lagi 7. 5 hukumnya apa? Haid. 11 hukumnya apa? Suci. Kurang berapa? Kurang 4. Yang 3 hukumnya haid. Begitu. Contoh lagi, keluar darah 2,
bersih 14, keluar lagi 8. 8 headnya berapa? 8 headnya tuh 7. Yang satu menyempurnakan suci. Contoh lagi, keluar darah 6, bersih 9, keluar lagi 6. 6 ini headnya berapa? Suci semuanya. Suci semua karena menyempurnakan Contoh lagi, keluar darah 7, bersih 9, keluar 8. 8 headnya berapa? 8 headnya berapa? 2. Yang 6 menyempurnakan Contoh lagi, keluar darah 12, bersih 3, keluar lagi 15. 15 headnya berapa? 15 headnya berapa? 2. Kok bisa 2? Karena sucinya 3, kurang berapa 3? Kurang 12. Sisanya berapa? 3 apa 2? 3 apa 2? 3. Berarti hanya 3. Ibu tadi terpancang 15 kurangi 3. Jadi 15 bukan kurangi 3. 15 kurangi 3 12. Nah, sisanya 3. Contoh lagi, keluar darah 14, bersih 1, keluar lagi 15. 15 headnya berapa? 1. Karena yang 14 menyempurnakan Contoh lagi, keluar darah 15, bersih 1, keluar lagi 14. 14 headnya berapa? Tidak ada, suci semua. Contoh lagi, keluar darah 14,5, bersih 1, keluar lagi 14,5. Pertanyaan saya, 14,5 headnya berapa? Setengah hari. 14,5 headnya berapa? Setengah. Kenapa udah ada? Nah, jadi ini 1 ya, kurang berapa? Kurang 14, sisa berapa? Setengah. Setengah hukumnya apa? Setengah hukumnya apa? Head apa bukan? Bukan. Kenapa kok bukan? Karena tidak nyampe 24 jam. Begitu. Paham Ibu ya? Jadi intinya minimal suci berapa? 15 hari. Kalau nggak sampai 15 bagaimana? Disempurnakan menjadi 15. Saya ulang, minimal suci berapa? Kalau nggak sampai 15 bagaimana? Disempurnakan menjadi 15. Begitu. Sempurnakan jadi 15. Tapi ada syaratnya menyempurnakan suci ini. Tidak semua suci yang tidak sampai 15 disempurnakan menjadi 15. Contoh-contoh yang ada ini yang kebetulan memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat tidak bisa menyempurnakan suci. Saya sengaja membuat contoh yang memenuhi syarat. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya ialah konsep penyempurna suci ini hanya terjadi jika darah kedua keluar setelah 15 hari. Contohnya, keluar 7, bersih 8, keluar 9. Nah, contoh, bentar. Misal bulan puasa, ada orang mengalami haid 3 hari, hari pertama, kedua, ketiga. Bulan puasa tanggal 1, 2, 3 Ramadan keluar darah. Karena keluar darah maka dia tidak puasa. Tanggal 4 bersih, tanggal 13 keluar darah 10 menit. Pertanyaan saya, yang 10 menit hukumnya apa? Haid apa bukan? Haid apa bukan? Haid apa bukan? 10 menit. Haid apa bukan? Hari ke-13 keluar darah 10 menit. Suci menyempurnakan suci. Ayo saya tanya, ini haid apa bukan? Head. Kenapa kok haid? Karena masih dalam 15 hari. Nah, karena belum lewat 15 hari maka hukumnya haid semua. Begitu, paham ya? Jadi yang 10 menit ini, yang 10 menit hukumnya haid karena belum lewat 15 hari. Jadi hukumnya haid semua.
Tadi kan dia puasa tanggal 4 kan tidak keluar darah. Gimana hukum puasanya, sah apa tidak? Sah apa tidak? Ayo, sah apa tidak puasanya? Sah. Kali ini kok bisa sah? Ayo, hukum puasanya sah apa tidak? Ayo. Ya, jadi ini kan head ya. Jadi yang 10 menit hukumnya head. Gimana puasanya? Sah apa tidak? Nah, ini kan head. Masa puasanya sah? Ya 3 sama oh, ya, gak usah marah ibu ya. Jadi saya terangkan, hukum puasanya ini masa bersih di sela-sela haid ada 2 pendapat. Jadi masa bersih di sela-sela haid ada 2 pendapat. Kalau ada pendapat yang menghukumi haid, ada yang pendapat yang menghukumi suci. Kalau ikut pendapat yang menghukumi haid, maka puasanya tidak sah, wajib puasa lagi. Tapi kalau ikut pendapat yang menghukumi suci, maka puasanya sah, tidak usah puasa lagi. Ikut yang sah. Saya tidak usah tanya ibu pasti ikut yang sah. Tidak usah ditanyakan, tidak usah. Sudah, tidak usah dikasih tahu, saya tahu. Ya, jadi ada 2 pendapat. Jadi ada yang mengatakan haid, ada yang mengatakan kalau ikut yang suci ya sah puasanya sudah. Tapi kalau ikut yang haid, maka puasanya tidak, wajib puasa lagi 9 hari. Begitu. Wajib qadha. Paham ya? Jadi ini hukumnya haid karena belum lewat 15 hari. Jadi konsep penyempurna suci tadi hanya berlaku jika darah kedua keluar setelah 15 hari. Contohnya bersih keluar 7, bersih 8, keluar 9. Saya tanya, 9 ini keluar setelah 15 apa sebelum? 9 ini keluar setelah 15 apa sebelum? Keluar 7 saat saya keluar haid 7, kemudian bersih 8, sekarang kok keluar lagi. Ya, yang keluar ini setelah 15 sampai sebelum? 7 tambah 8 berapa? 15. Berarti keluarnya lagi ini sudah di luar 15. Nah, karena di luar 15, maka ini bisa memakai konsep penyempurna suci. Jadi 8 ini disempurnakan menjadi 15. Kurang berapa? Kurang 7. Berarti 9. Darah yang 9 ini, yang 7 pertama hukumnya apa? Suci. Yang 2 hukumnya apa? Paham ibu ya? Ayo yang tidak paham. Kan nyempurnakan suci kan? Jadi gini, ada orang menstruasi haid 7, suci 8. Lah hari ke-9 suci, keluar darah lagi. Maka itu bukan haid, tapi menyempurnakan sampai kapan ini istihadah? Sampai hari ke-7. Kan 8 kan ya? Kurang berapa? Kurang 7. Jadi hari ke-7. Dan hari ke-7 kok masih keluar lagi, maka hukumnya begitu. Apa? Ayo, siapa yang tanya? Ayo. Pakai tulisan yang malu. Kirim WA sama Atif membaca. Ayo. Kasih mic. Kalau malu pakai mic, dah mic. Ayo. Oh iya dah, jangan mic dah. Gak apa-apa tanya, gak usah bayar. Ayo. Belum ketemu sebenarnya Pak Ustadz. Dia mennya sehari. Stop mennya tuh berapa hari nggak ketahuan.
itu yang mau ditanyakan, terus apa yang mau ditanyakan? Tanyakan ke dia juga bingung. Iya. Jadi mennya berapa? Baru sehari. Sehari. Kemudian berhenti. Ya, sampai Suci ya? 3 hari. Suci tidak tahu berapa sucinya ya? Ya. Karena nggak dicatat ya. Intinya begitu. Jadi ini namanya mutahiroh, bingung dia. Bingung, intinya bingung. Jadi kalau perempuan yang bingung semacam ini namanya mutahiroh, bahasa Arabnya maknanya bingung. Ada di sana simpang bingung ya. Saya pernah lewat Grab itu, sampai mana? Simpang bingung. Oh, ini simpang bingung. Udah. Jadi kalau dia bingung, kok keluar darah lagi, dia tidak bisa menentukan ini head apa bukan. Kenapa? Karena tidak dicatat. Kata di minimal suci 15 hari. Dia kan tidak tahu ini sudah nyampe 15 apa belum. Ya, begitu kan? Karena tidak tahu, maka urusan sholat wajib sholat. Urusan puasa, kalau bulan puasa wajib puasa. Urusan kumpul suami istri tidak boleh, haram, berlaku hukum haid. Nah, jadi urusan ibadah berlaku hukum suci, urusan yang haram-haram bagi haid hukumnya haid. Nah, jadi yang diharamkan bagi orang haid haram, urusan ibadah, sholat, puasa dan lain-lain dia berlaku suci. Begitu. Tapi bagaimana dengan yang tidak tahu, Ustaz? Iya, dia mutahiroh karena tidak tahu. Yang nggak tahu, tidak mencatat. Iya, karena tidak dicatat kan. Nah, makanya ibu, saran saya kalau haid dicatat, kalendernya dikurungi. Nah, jadi niru balik gitu loh. Jadi walaupun tidak ada undangan, kayak ada undangan gitu. Dikurungi jam berapa ditulis gitu. Biar tahu kapan suci.